Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, Zuma Herbal. Selamat pagi teman-teman. Kalian udah sarapan belum? Sarapan apa, yo? Kalau saya tadi sarapan kue kelapa yang saya bikin sendiri. Jadi kita pakai tepungnya tuh tepung kelapa. Supaya apa? Supaya tidak tinggi karbonnya dan supaya gula darah orang-orang yang lagi diabetes itu tidak meroket gitu ya. Jadi kalau kalian lagi diet rendah karbo, kita bisa bikin-bikin kue ya. Yang penting rendah karbo, apa saja boleh. Tepung-tepung yang rendah karbo itu apa saja? Yaitu tepung kelapa. Itu bisa dibeli di online atau di Zuma Herbal. Kemudian tepung almond bisa. Kemudian labu ya, labu kuning bisa untuk kue-kue gitu ya. Kemudian kalau ubi nggak boleh karena ubi itu tinggi karbo. Nah sebenarnya apa aja sih makanan yang boleh yang rendah karbo itu apa saja Bu yang untuk kue-kue? Baiklah nanti kita bahas ya. Tapi sebelumnya bagi kalian yang baru datang, perkenalkan channel saya ini adalah channel yang sedang membahas penyembuhan diabetes, kanker, obesitas, prostat, ginjal, dan segala macam komplikasi akibat diabetes. Nah itu kita lagi membahas itu tanpa obat kimia. Jadi kita sudah terbukti, sudah alhamdulillah, sudah banyak pasien-pasien saya sendiri juga yang sembuh alhamdulillah dari diabetes tanpa obat kimia ya. Jadi begitu ya ceritanya ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng agar kalian senantiasa bisa mengikuti video-video baru kami. Nah, yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih ya teman-teman ya. Nah, tadi saya sarapan kue kelapa, kemudian minum kopi. Aduh, nikmat banget teman-teman ya. Kalau masih kurang kenyang, bisa konsumsi telur rebus, bisa tahu goreng, boleh. Pokoknya makanan-makanan yang rendah karbo itu boleh. Tapi ada takarannya ya. Takarannya berapa-berapa itu tergantung aktivitas kalian. Kalau kalian masih beraktivitas padat, masih kerja, masih bisa kemana-mana, itu pagi-pagi bisa sarapan telur 2 sampai 3 sampai 4. Kemudian ditambahin sayuran ya. Sayuran sebagai antioksidan. Nah, kemudian makan siangnya apa? Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah makan siang saya ini ya. Kebetulan saya sudah belanja ini. Ini nanti rencananya buat makan siang. Mau diapain? Diapain aja boleh. Nanti kalau saya rencananya mau saya bikin sambal goreng ya, santan. Ini nanti dipotong-potong panjang-panjang. Tapi ini gak saya kupas ya teman-teman ya, karena ini masih muda dan kulitnya juga berkhasiat untuk obat. Kemudian tempe itu nanti juga mau saya campurkan di sini. Tempe boleh ya Bu? Tempe boleh. Ada juga yang bilang gini, diet keto kan nggak boleh tahu tempe. Ya memang. Ada juga diet keto yang sama sekali tidak boleh tahu tempe ya. Tapi bagi diet Zuma Herbal kita memang mirip keto ya. Tapi kita boleh makan tahu tempe, yang penting ada batas-batas takarannya. Nah, disinilah letak pentingnya kalian yang ingin sembuh dari diabetes dan makanannya supaya benar. Saya sarankan Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Kami buka kelas diet mentoring untuk penyembuhan diabetes, kanker, dan gagal ginjal, dan segala macam komplikasinya. Nah itu teman-teman ya. Sekarang kita bahas kenapa saya memilih labu siam. Ternyata labu siam itu sangat aman. Misalnya saya memilih bayam ya boleh-boleh saja, tapi bayam itu
ada purinnya tinggi. Untuk orang yang masalah dengan ginjal, sakit ginjal, radang ginjal itu tidak boleh makan bayam banyak-banyak ya, karena dia mengandung purin tinggi, penyebab asam urat, penyebab batu ginjal gitu. Jadi begini teman-teman ya, ini kandungannya sangat bagus, makanya ini saya share. Harganya juga murah, bisa didapatkan di mana-mana. Misalnya yang besar ya malah bagus. Semakin tua, semakin dia khasiatnya semakin lengkap ya. Jadi kita boleh pakai labu siam yang tua, yang gede itu, ataupun yang kecil itu boleh sama saja ya. Baiklah, saya bacakan ya kandungannya labu siam. Jadi labu siam kandungan nutrisinya dulu ya, kandungan gizinya dulu ya. Dia mengandung karbohidratnya itu 6,7. Loh, kok tinggi, Bu? Biasanya kalau yang dinamakan rendah itu di bawah 4. Ya, teman-teman ya, benar. Tapi tunggu dulu, dia juga mengandung seratnya tinggi. Seratnya itu sekitar 6. Jadi, karbohidrat tadi diambil serat akhirnya menjadi sedikit, 6,7 karbohidratnya, seratnya 6,2. Jadi kalau dikurangin jadi tinggal 0,5 per 100 gram karbonya ya. Tapi dia juga mengandung gula ya. Cuma di sini nggak dijelaskan gulanya ya. Ada, kita cek aja lagi di kandungan gizi yang lebih lengkap itu ada ya. Tapi yang jelas dia aman karena dia mengandung serat yang sangat tinggi. Dan manfaatnya labu siam itu apa aja? Yaitu dia bisa meningkatkan kesehatan jantung ya, bagi orang diabetes yang dalam jangka lama nggak sembuh-sembuh, itu biasanya ke jantung, ke ginjal. Nah itu bagus banget makan ini labu siam. Labu siam mengandung kalium tinggi juga, bagus untuk kesehatan jantung. Dia juga mengontrol gula darah dan bagus untuk ibu hamil ya. Jadi kalian yang sedang hamil boleh makan labu siam. Memperlambat tanda-tanda penuaan, anti-aging, mengurangi penumpukan lemak dalam hati. Jadi bagi kalian yang sakit pelemakan hati atau liver, itu bagus makan labu siam. Dan dia juga bisa menurunkan kolesterol. Bagi Anda yang kolesterolnya tinggi, sangat bagus ya konsumsi labu siam ini. Ini bisa di jus mentah dan bisa juga ditumis. Kemudian dia juga mencegah kanker karena antioksidannya tinggi, vitamin C-nya tinggi. Menurunkan berat badan karena dia meluruhkan kolesterol. Mengatasi diabetes dengan kandungan kaliumnya yang lumayan tinggi ya. Jadi sangat bagus ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita sudah punya sayur yang murah, enak dan bagus. Misalnya ini untuk pengganti nasi bagaimana ya? Boleh-boleh saja. Ini kalian kukus, kemudian dimaem aja, lalap, kemudian disiram sayur semur ayam, balado telur, balado daging sapi. Nah nasinya ini dikukus ya, dipotong kecil-kecil ataupun gede-gede gitu ya, terserah. Nah baiklah, sekarang kita akan membahas kandungan gizi tempe. Tempe mengandung 18-20 gram protein, ini per 100 gram ya. Kemudian karbohidratnya itu tadi 9 kan, tapi di sini hanya 8 gram karena dia mengandung serat 1,4. Jadi 9 itu diambil serat ya. Jadi sekitar 8 kurang ya. Kemudian mengandung lemak juga sekitar 9 gram. Natrium 10 mg, 2,7 zat besi, 80 mg magnesium, 110 mg kalsium. Lumayan tinggi ya teman-teman kalsiumnya. Makanya manfaatnya tempe itu untuk apa saja?
Ternyata kalian pasti senang banget kalau tahu ya. Ternyata tempe itu bisa menurunkan resiko osteoporosis. Jadi manfaat kandungan kalsium yang lumayan tinggi dan fosfor pada tempe utamanya itu penting bagi pertumbuhan tulang dan gigi juga, dan dia juga menurunkan resiko osteoporosis. Tempe mengandung isoflavon dan serat yang mampu mengontrol kestabilan gula darah, serta memperbaiki resisten insulin dalam tubuh. Nah, berarti cocok banget ya bagi kita orang diabetes, mantan diabetes nih maksudnya ya. Saya udah mantan teman-teman ya. Selain baik dikonsumsi para pengidap diabetes, tempe juga dapat membantu menurunkan resiko diabetes. Bagi Anda yang belum diabetes, nah itu bagus makan tempe. Nah itu ya manfaatnya. Jadi terus berapa takarannya Bu dalam sehari gitu ya pertanyaannya. Jadi sehari bagi kalian yang mau makan sendiri, ini jangan semua ya, kalian cukup makan 200 gram aja, timbang aja, ditimbang ya. Ini tadi beli berapa, terus kita ambil 100 gram untuk siang, 100 gram lagi untuk malam. Pokoknya sehari itu 200 gram aja. Nah kalau kalian kepengen yang lebih rendah lagi bagaimana? Tahu itu lebih rendah. Tempe walaupun dia itu lebih tinggi karbonya, tapi karena dia itu ada proses fermentasinya ya, jadi dia itu mengandung sesuatu yang bisa menyehatkan lambung ya teman-teman ya. Jadi jangan ragu untuk konsumsi tempe ya. Jadi ini cukup 200 gram, siang 100, sore 100, atau misalnya kalian bagi 3, pagi 50 gram, bolehlah digoreng atau dikukus, didadar sama telur, boleh-boleh aja ya. Kemudian yang 75 gram siang, 75 gram lagi malam. Dan labu siam sama aja ya, labu siam walaupun bagus, sebagus apapun, dia masih mengandung karbo ya teman-teman ya. Jadi kalau labu siam boleh makan 150 gram sekali makan, siang, malam 150 gram ya per satu orang. Jadi dalam satu hari itu boleh 300 gram ya. Ya segini. Nah kemudian ada yang bertanya lagi, Ibu kalau orang ginjal bermasalah, batu ginjal maksudnya, boleh nggak makan labu siam? Boleh ya teman-teman ya. Yang penting jangan terlalu banyak-banyak ya. Ya pokoknya secukupnya aja lah, kira-kira 100 gram ya sekali makan gitu. Dan santannya yang tidak boleh ya. Kalau Anda ada bakat batu ginjal, nah itu sebaiknya lemak-lemak dikurangin ya. Nah disinilah letaknya keuntungan kalian kalau ikut diet mentoring. Kalian akan tahu lemak sehat itu apa aja. Apakah boleh semua ditendang dimakan? Nggak boleh. Kalau Anda ada masalah seperti ginjal batu, kemudian batu empedu, itu kan gandengannya orang yang sakit diabetes ya, batu empedu itu makanannya beda teman-teman ya. Di sini pun ada kelasnya, ada kelas yang grup umum di diet mentoring saya ini loh. Ada juga yang private gitu ya, untuk sakit-sakit kayak pembengkakan jantung, liver, kemudian hipertiroid, itu saya sendirikan ya, nggak saya campur. Oh ya teman-teman, perkenalkan saya adalah seorang herbalis sejak tahun 2003, dan saya sudah banyak membuat jamu-jamu racikan herbal-herbal yang untuk orang-orang seperti prostat, kemudian emah, itu saya berani jamin tuh insya Allah langsung sembuh ya. Maksudnya nggak perlu berbulan-bulan. Jadi minum jamu racikan dari Zuma Herbal itu, yang sakit prostat itu biasanya 3 hari sampai 1 minggu itu udah kempes bengkaknya, itu dari pengalaman pasien-pasien saya ya. Kemudian untuk emah itu 1 hari saya jamin insya Allah itu pasti kembung-kembungnya itu insya Allah langsung hilang. Saya ngalami sendiri,
Dari pengalaman saya sakit, lalu saya ngeracik, tapi racikan saya ini juga berdasarkan jurnal ya. Ada literasinya, ada literaturnya, semuanya itu berdasarkan pelatihan, bersertifikat ya teman-teman ya. Jadi nggak ngawur gitu. Kalau Anda butuh jamu-jamu racikan, Anda bisa lihat di toko kami di Shopee, Zuma Herbal namanya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya dan sampai jumpa.